Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kali ini kita dibuat terkejut oleh ulah seorang Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, yang dulu pernah berteriak-teriak lantang akan angkat senjata karena merasa Kepulauan Meranti ini diperlakukan tidak adil. Sumber-sumbernya dieksploitasi oleh pemerintah pusat, tetapi hasilnya tidak dikembalikan lagi kepada daerah, hingga akhirnya dia meradang, mengamuk, bahkan pernah bilang kalau Kementerian Keuangan itu isinya iblis dan setan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak kembali video viral yang pernah dilontarkan oleh Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil berikut ini. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, Bapak Ibu ambil, uangnya entah dibawa kemana, pemerataan kemana. Seharusnya kami ini yang menjadi prioritas, karena Pak Jokowi 2024 wajib 0%. Bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan orang, nelayannya, petaninya, buruhnya. Bapak mau tahu, akibat pandemi COVID, warga Meranti nggak bisa pergi ke Malaysia. 41.000 penganggurannya, itu PMK. Pertanyaan, mengapa uang kami dulu 114, sekarang 115, naiknya cuma 700 juta saja. Kami naik per triwulan 3 naik 6%, dihitungkan bulan 12 naik 20%, berarti minyaknya tambah banyak. Di bor sekarang 7.800, hampir 8.000 barel per day. Ini orang SKK Migas yang ngomong di Bandung, Pak, bukan saya ngomong asal-asalan. Lah pertanyaannya, lah minyaknya banyak, duitnya besar, lah dapatnya kok malah berkurang. Ini kenapa? Apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya maksud saya, kalau Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Atau Bapak tak paham juga omongan saya? Izin Pak Bupati. Atau begini Bu, bentar Bu, apa perlu Meranti ngangkat senjata? Kan tak mungkin kan? Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrim, Pak. Tadi kalau Bapak ngomong begini bagi rata, itu salah, Pak. Dibagi rata kemana? Mungkin sekali lepas ini saya tinggal Bapak nih. Bapak kami nih Pak, sekali lagi ngomong, 25,68% miskin, Pak. BPS 2021 di Riau paling miskin itu nomor 11 Rohil 11%. Saya 25,68% miskin. Saya penghasil minyak, liftingnya naik per satu harinya hampir 8.000 barel per day. Rupiah dolarnya naik, hitungannya 160 ke 100 itu ada 40 dolar. Masa kami terima cuma 700 juta? Makanya saya tadi dari awal-awal ngomong, takut nih Bapak walaupun baru 3 minggu, ya takut nggak paham juga gitu. Saya terus terang Pak, saya sudah lapor kepada pembina saya Pak Tito. Kalau tidak bisa juga nanti kita ketemu di mahkamah Pak. Itu Pak. Ya kita tunggulah, ada tidak nanti gugatan saya ke mahkamah. Kita lihat, saya lagi nunggu Pak Tito. Karena Pak Tito adalah pembina saya selaku Menteri Dalam Negeri, pembina untuk kepala daerah. Terima kasih. Izin Pak. Saya enak mandeng Bapak di sini, aku tinggalkan ini ruangan.
Bupati Meranti Muhammad Adil diduga ditangkap KPK pada Kamis malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sejumlah ruangan di Pemkab Meranti seperti ruangan Sekda dan ruang Humas dan Protokol turut disegel KPK. Usai dilakukan penggeledahan, Bupati Meranti menurut rencana akan langsung dibawa KPK ke Pekanbaru dengan menggunakan speedboat dan dikawal kepolisian Polres Meranti sebelum diterbangkan ke Jakarta. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi terkait kasus apa yang menjerat Bupati Meranti dan siapa saja pejabat yang dibawa penyidik KPK. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan telah dilakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Meranti. Ini disampaikan Ali Fikri lewat pesan singkat kepada wartawan. Ya, ironis memang. Padahal Bupati Meranti Muhammad Adil ini pernah berteriak kencang dan mengancam bakal angkat senjata karena telah diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat. Sudah menjadi daerah miskin, sumber minyak dibor, tetapi Kepulauan Meranti tidak mendapatkan apa-apa. Dengan bersikap sok kritis, dia tampaknya sudah sangat alergi terhadap Kementerian Keuangan sampai-sampai dia sudah tidak mau lagi berada di ruang rapat setelah menumpahkan amarah dan sumpah serapahnya. Kalau toh pada akhirnya sekarang justru malah dikabarkan kena operasi tangkap tangan alias OTT Lembaga Anti Rasuah KPK, lantas komitmen Muhammad Adil sebagai seorang pejabat publik terkait dengan teriakan lantang yang pernah ia lontarkan itu bagaimana? Apakah sikap kritis, suka protes, dan berlagak memperjuangkan kepentingan rakyat Meranti? Sampai-sampai main ancam segala, menyebut Kementerian Keuangan isinya iblis dan setan semua. Itu hanya sekadar sebagai kedok untuk menutupi sikap kemaruknya, untuk mengeruk keuntungan aset daerah Meranti yang dia kuasai. Wallahu a'lam. Sebagai lembaga anti rasuah tentu saja kita sangat menghormati dan sangat menghargai kerja keras KPK, dan KPK tentu saja tidak akan gegabah main OTT asal-asalan apabila tidak ada indikasi awal yang diduga melibatkan Bupati Meranti ini melakukan tindakan korupsi. Meskipun hingga saat ini korupsi dalam soal apa masih kita tunggu perkembangannya lebih lanjut. Dalam konteks demikian akan menjadi sebuah presiden yang sangat buruk apabila KPK main-main dengan otoritas dan kewenangan yang mereka miliki. Tentu saja risikonya KPK akan kehilangan trust publik, kepercayaan publik apabila OTT yang dia lakukan hanya sekedar lip service belaka. Tentu saja dugaan kasus rasuah yang menjerat Bupati Kepulauan Meranti ini menarik untuk kita cermati, bukan semata-mata bahwa Muhammad Adil ini adalah pejabat publik yang dituntut untuk membangun manajemen pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tetapi hal itu juga sangat terkait dengan nilai moral yang dinilai berbanding terbalik dengan sikap dirinya, apalagi sudah terjerat dengan dugaan perilaku korup yang dia lakukan. Jadi pejabat publik memang bukan hal yang mudah. Selain harus memiliki kemampuan untuk menanggalkan nafsu korupsi dan hidup berkelimang harta dan kemewahan, mereka juga dituntut untuk punya nyali, mampu untuk melawan godaan untuk memanjakan gaya hidup hedonis dan rangsangan duniawi lainnya. Saya kira kita layak untuk menunggu perkembangan lebih lanjut dari kasus yang menjerat Bupati Kepulauan Meranti ini untuk membuktikan bahwa teriakan-teriakan lantangnya yang pernah dia ucapkan sampai mendapatkan teguran dari Menteri Dalam Negeri sebagai pembina kepala daerah, tentu saja ini sesuatu yang sangat memalukan apabila nanti pada akhirnya Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ini benar-benar terjerat tindak pidana korupsi. Tentu saja ini menarik untuk kita tunggu perkembangannya lebih lanjut.
mudah-mudahan perilaku korup ini tidak menular, tidak menjadi virus yang bisa mewabah ke pejabat-pejabat daerah yang lain. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat dan sampai ketemu lagi pada konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.